Boleh kok enggak? Bude nggak dapat ini Karena karena perempuan. syariat Islamnya begitu. Islam, iya. Syariat. Ahli waris itu lebih diutamakan ke laki-laki, sehingga bude boleh itu nggak dapat bagian dari ponakan. Kalau ada ponakannya kaya raya meninggal, bude tidak dapat. Segede apapun bude tetap tidak dapat. Jelas? Yang dapat Pak D sama Pak Lim, paman sama Om, paman Om. Kok nggak ada meninggal anaknya pun yang laki-laki. Nah, yang berhak tuh anaknya pun yang laki. Kalau itu semua nggak ada semua, baru mengalir ke Baitul terakhir itu. Kantong. Jelas? Kenapa lu? Ada yang tanya lagi? Yang bertanya langsung ke sini aja. Maju. Kalau zakat dari waris itu misalnya sudah ada yang minta nanti kasih saya ya. Nah itu zakat itu mengalirnya kemana? Zakat waris. Zakat itu yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya kepadamu tentang infak, tentang nafkah. Begitu pula mereka tanya kepadamu tentang zakat. Yang dimaksud zakat mal atau ayat 60. Maka zakat mal itu adalah lil fuqara wal masakin. Orang fakir, orang miskin. Terus siapa? Orang-orang yang punya utang, orang dalam perjalanan, musafir, orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Terus untuk orang yang memerdekakan budak. Terus untuk amil, orang yang bekerja menguti zakat-zakat itu. Nah ini persoalannya adalah serta untuk fisabilillah di jalan Allah. Kalau ada saudara yang minta dulu gimana Pak Ustadz? Gak apa-apa. Justru lebih afdol fakir miskin itu yang dicari itu yang keluarga dulu. Jangan sampai kemana-mana kita sedekah zakat, keluarga terdekat malah gak dapat. Justru keluarga terdekat dulu. Selama keluarga terdekat itu bukan tanggungan. Makanya ibu-ibu gak boleh bayar zakat ke anak sendiri, gak boleh. Bayar zakat ke orang tua sendiri nggak boleh, karena mereka itu adalah tanggungan kita. Jelas ini? Zakat tuh nggak boleh. Laki-laki itu menanggung nafkah ibunya yang jadi janda, maka dia nggak boleh bayar zakat ke ibunya, walaupun ibunya janda miskin. Ibu ini dinafkahi bukan dinazakati. Dia punya anak gadisnya janda miskin, itu dinafkahi, nggak boleh bayar zakat ke anaknya yang sudah janda miskin, dicerai sama suaminya. Dia laki-laki ini punya saudari perempuan yang Bayu-nya miskin, susah, tinggal jauh di sana di seberang pulau, miskin karena suaminya sudah meninggal, nggak boleh bayar zakat ke sana. Kenapa Pak Ustaz? Dia masih tanggungan nafkah, wajibnya nafkah bagi laki-laki kepada saudari perempuan yang miskin. Termasuk bayar zakat nggak boleh ke istrinya sendiri. Dia bayar zakat ke istrinya, berarti kan istrinya miskin. Nah, istri miskin itu gara-gara siapa? Suaminya miskin. Nah, miskin kan bayar zakat, ini gimana ceritanya? Tidak ada suami kok bayar zakat ke istri. Kalau sedekah iya boleh, hadiah boleh. Gitu ya, Bu. Baik, silakan. Pak Ustadz, apakah hibah itu ada saksinya? Saksi. Dan yang kedua, apa boleh hibah itu diucapkan atau harus ke notaris? Ya. Hibah apakah harus pakai saksi atau tidak? Yang kedua, apakah harus pakai notaris? Atau cuma diucapkan? Atau diucapkan saja cukup. Jawabannya, hibah itu harus pakai saksi ahli waris. Ahli waris, yang lain-lain ahli waris. Alasannya Pak Ustadz, kalau tidak ada saksi nanti bisa menjadi masalah. Tahu-tahu tanah wis dikeki, ya ngomong sama keluarganya. Jangan sampai punya tanah tahu sudah diwakafkan, sudah tahu diginikan, digitukan, diberikan ke orang lain. Orang tuanya nggak bilang, nanti timbul masalah. Sehingga harus jadi saksi siapa? Ahli warisnya. Sama dengan wasiat, kalau wasiat itu harus pakai saksi biar nggak ada masalah di kemudian hari. Banyak kasus-kasus itu
wasiat hibah itu gara-gara nggak punya saksi, akhirnya sama ahli warisnya diambil lagi. Wong yang punya saksi aja bisa diambil kok. Iya. Kemarin kasus pas pemilihan presiden kemarin kan saya cerita itu ada bapak-bapak, pas bapak-bapak ini dulu masih sehat, pernah punya nazar wasiat. Apa nazarnya? Kalau Prabowo Gibran menang, dia mau mewakafkan tanah di depan rumahnya 100 meter untuk TK PAUD. Itu kalau Prabowo Gibran menang. Ternyata beliau mati duluan sebelum ada pengumuman Prabowo Gibran. Setelah Prabowo Gibran dilantik, tanah itu harusnya diapakan? Diwakafkan. Tapi sama ahli warisnya tidak diwakafkan, malah dijual, ditumroto, dibagi sama anak-anaknya. Padahal mereka jadi saksi loh. Alasannya kenapa? Karena beda pilihan dengan ayah. Karena mereka milih Ganjar sama Mahfud. Jadi karena beda pilihan ya begitu, akhirnya kacau juga nih bapak sama anak beda pilihan. Kalau tanya lagi. Hah? Dosa besar, tidak boleh. Karena wasiat dia tidak maksiat kepada Allah. Yang nggak boleh itu wasiat yang maksiat. Misalnya gini, bapak nikmati lemah kain, bapak niati tak wakafkan untuk hiburan rakyat. Ya boleh. Ya bapak tanya, emang bapak ada hiburannya apa? Kain tak wakafkan di Liquid atau di Bose, Bugus Cafe atau di apa kain? Ibu paham nggak sih kita?